Dulu tiap malam mabuk, mukulin ibu sendiri. Sekarang, dia sujud di depan Ka'bah sambil peluk mukena lusuh peninggalan ibunya yang udah meninggal. Namaku Rahmat. Tapi aku yakin, orang-orang di kampung ini lebih sering memanggilku dengan sebutan lain. Si pemabuk, anak durhaka, atau yang paling sering ku dengar, sampah masyarakat. Dan jujur aja, aku nggak bisa nyalahin mereka. Setiap malam hampir bisa dipastikan aku nongkrong di warung ujung gang. Warung kecil dengan lampu remang-remang dan bangku kayu yang udah mulai keropos. Di sanalah aku dan teman-teman mabukku menghabiskan malam, ditemani miras oplosan, suara tawa, keras, dan sesekali musik dangdut dari HP butut. Aku nggak ingat sejak kapan mulai seperti ini. Mungkin sejak SMA, saat ayah pergi entah kemana dan ibuku mulai banting tulang jual gorengan. Aku marah pada keadaan, pada hidup yang enggak adil, dan pada Tuhan yang diam saja. Lalu pelarian paling gampang? Ya, botol. Setiap malam adalah pelarian, dan setiap pagi adalah penyesalan yang tak pernah benar-benar membuatku berhenti. Malam itu sama aja dengan malam-malam sebelumnya. Aku duduk di bangku paling pojok, rokok di tangan kiri, botol di tangan kanan. Denny, sahabat paling setiaku, kalau bisa disebut sahabat, udah mulai mabuk berat, matanya sayu dan bicaranya mulai ngelantur. Mat, lu pernah kepikiran nggak, hidup ini buat apa? Aku tertawa sambil menenggak oplosan. Buat mabuk lah, biar nggak pusing mikirin hidup. Dia ketawa kecil, lalu diam. Lama. Aku sempat berpikir dia tidur, tapi ternyata dia cuma bengong, mandangin langit yang nggak kelihatan bintang. Apa kita bakal mati kayak gini ya? Katanya tiba-tiba. Aku menoleh pelan. Pertanyaan itu menggantung. Dan anehnya, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi aku menepis perasaan aneh itu dengan cepat. Udahlah Den, minum lagi aja. Hidup mah sekali. Mending rusak sekalian daripada pura-pura suci. Kami berdua tertawa lagi. Tapi dalam hati, aku ngerasa ada sesuatu yang salah malam itu. Entah apa. Jam 3 pagi aku pulang. Jalanan sepi, lampu jalan mati satu-satu. Rumahku kecil dan reyot, tapi cukup untuk ditinggali aku dan ibu. Ya, kalau aku pulang tentu saja aku membuka pintu perlahan. Lampu di ruang tamu masih menyala. Seperti biasa, ibuku tidur di sajadah. Mukena masih menempel di tubuh kurusnya. Usianya sudah 60-an, tapi wajahnya jauh lebih tua dari usianya. Aku berdiri mematung, memandangi punggungnya yang membungkuk. Aku tahu dia pasti tertidur setelah berdoa panjang. Mungkin namaku masih disebut di dalam sujud-sujudnya. Atau mungkin dia sudah capek. Sudah muak mendoakan anak bebal macam aku. Aku masuk ke kamar, berusaha tidur. Tapi suara tangis lirih dari kamar sebelah menyelinap lewat celah tembok. Ya Allah, kalau aku mati duluan, jangan tinggalkan Rahmat sendirian. Jaga dia, tuntun dia. Walau dia nggak pernah mau dengerin aku. Aku menutup telinga dengan bantal. Tapi suara itu malah makin menggema dalam kepala. Aku benci mendengar ibuku menangis. Tapi lebih dari itu, aku benci kenyataan bahwa aku adalah alasan air matanya mengalir tiap malam. Pagi harinya, seperti biasa, aku bangun dengan kepala berat dan mulut kering. Aku keluar kamar dan melihat ibu sedang menggoreng tempe di dapur kecil. Pagi, gumamku. Ibu menoleh dan tersenyum, seperti nggak terjadi apa-apa semalam. Pagi, mau sarapan, ini tempenya masih hangat. Aku hanya mengangguk, duduk di kursi dan menatap piring kosong. Rasanya aneh. Aku biasa makan tanpa rasa, tanpa pikir. Tapi pagi itu, entah kenapa, setiap gerakan ibu terasa lambat. Seakan Tuhan sedang memaksaku memperhatikan semuanya. Tangannya yang keriput. Wajahnya yang lelah. Senyumnya yang tetap ada, walau aku tahu hatinya penuh luka. Setelah makan, aku keluar rumah. Tujuanku jelas. Balik ke warung, cari Denny, dan lanjutkan malam yang tertunda. Tapi Denny nggak di warung. Yang ada cuma kabar buruk. Den tadi dibawa ke puskesmas, Mat, kata Sardi, penjaga warung. Katanya overdosis. Parah. Hatiku langsung dingin. Aku berlari.
Tak peduli betapa sakitnya kepala akibat sisa mabuk. Di puskesmas, tubuh Denny sudah terbujur. Wajahnya pucat, matanya tertutup, dan mulutnya masih berbau miras. Aku tidak menangis, tapi hatiku seperti dihantam ribuan botol kaca. Aku duduk di sampingnya. Lama, diam, tak ada kata. Mat, suara pelan seorang perawat. Sahabat kamu meninggal di perjalanan. Kami udah berusaha. Aku menunduk, tidak tahu harus berbuat apa. Ini kali pertama aku benar-benar merasa takut. Bukan takut mati, tapi takut bahwa hidupku akan berakhir persis seperti Denny, dalam kesia-siaan. Malam itu aku tidak pergi ke warung. Aku hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke langit-langit. Ibu datang, membawa segelas teh hangat. Kenapa nggak keluar malam ini? Tanyanya pelan. Aku menatap wajahnya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku jawab jujur. Denny mati, Bu. Ibu tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di sampingku, menggenggam tanganku, tangan yang dulu sering membuatnya menangis. Kalau kamu capek, Nak, pulanglah, bisiknya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis di pangkuan ibu. Bukan karena mabuk, tapi karena sadar, aku sudah terlalu jauh dari jalan yang seharusnya. Malam itu adalah malam terakhir aku menyentuh botol. Tapi jalan menuju cahaya masih panjang, dan aku tahu setan tak akan menyerah begitu saja. Aku pikir setelah menangis di pangkuan ibu malam itu, hidupku akan langsung berubah. Tapi ternyata nggak semudah itu. Esok paginya, aku bangun agak lebih siang dari biasanya. Kepala masih berat, bukan karena sisa mabuk, tapi karena kebingungan. Seumur hidup, aku belum pernah ngerasa sekosong itu. Biasanya habis bangun, aku langsung mikir, malam ini nongkrong di mana? Tapi kali ini, nggak ada keinginan sama sekali. Bahkan nyium bau rokok aja rasanya pengen muntah. Ibu sudah duduk di beranda depan, seperti biasa, mengupas bawang merah untuk jualan gorengan. Aku melangkah pelan, agak kikuk. Rasanya canggung, aneh banget. Mungkin begini rasanya kalau orang jahat tiba-tiba pengen jadi baik tapi belum tahu harus mulai dari mana. Udah bangun? Tanya ibu tanpa menoleh. Aku cuman mengangguk. Tehnya masih hangat di meja. Aku duduk, meraih gelas teh yang udah disiapin. Segelas teh manis buatan ibu pagi-pagi itu rasanya beda. Entah karena aku minumnya dalam keadaan sadar, atau karena aku tahu, bisa jadi ini salah satu bentuk sayang terakhir yang bisa kudapat sebelum ibu benar-benar pergi. Karena beliau nggak akan hidup selamanya, kan? Hari itu aku nggak kemana-mana. Hanya duduk di rumah, bengong, ngeliatin langit dari celah atap bocor. Dari luar, mungkin orang ngira aku lagi malas-malasan. Tapi sebenarnya, di dalam kepala ini, ribut banget. Hati dan pikiran saling tarik-tarikan. Satu, sisi pengen berubah, pengen bersih. Tapi sisi lain, masih takut. Takut gagal, takut dikatain sok suci, takut kalau udah bersih malah makin kosong. Karena selama ini, mabuk dan nongkrong sama Denny udah jadi teman, tapi sekarang Denny udah nggak ada. Dan suara ibu yang nangis malam-malam itu masih terus terngiang, bikin dada rasanya ketusuk tiap kali ingat. Malam harinya aku tiduran di kamar, lampu aku matikan. Tapi justru dalam gelap itu, pikiranku makin terang. Gelombang-gelombang penyesalan mulai datang silih berganti. Lalu suara itu terdengar lagi. Bukan suara setan, tapi suara paling menyakitkan sekaligus paling penuh cinta yang pernah ku dengar. Suara ibu dari kamar sebelah. Dia menangis lagi, tapi tangisnya pelan, seperti nggak pengen aku dengar. Tapi aku dengar. Aku selalu dengar. Ya Allah, ampuni anakku. Dia bukan anak jahat. Dia cuma kesepian. Jangan biarin dia hilang terus, ya Allah. Kalau aku mati duluan, tolong. Jangan tinggalkan dia sendirian. Aku tutup wajahku dengan bantal. Tapi air mata tetap keluar. Aku benci jadi penyebab tangis itu. Aku benci bahwa selama ini aku malah bangga dianggap paling nakal sekomplek. Dan malam itu, aku sadar satu hal.
kalau aku terus kayak gini, aku bukan cuma ngerusak diriku sendiri, tapi juga ngebunuh ibu secara perlahan. Besoknya, aku putuskan untuk nggak keluar rumah. Aku bantuin ibu goreng tempe. Awalnya ibu kaget. Loh, kamu kenapa? Biasanya baru pulang jam segini. Aku nyengir kaku. Lagi pengen bantuin aja, Bu. Ibu diam. Tapi aku bisa lihat matanya berkaca-kaca. Dia nggak komentar apa-apa, tapi aku tahu. Dia pasti senang. Seumur hidupku, aku jarang banget nyentuh dapur kecuali buat ambil air galon. Kali ini aku malah ikut ngulek sambal. Tangan belepotan, muka keringetan. Tapi hatiku rasanya lebih ringan dari sebelumnya. Tapi aku tahu, proses ini nggak semulus film sinetron. Beberapa hari kemudian, kabar aku bertobat mulai tersebar. Awalnya aku pikir itu hal bagus, tapi ternyata justru makin banyak yang nyinyir. Si Rahmat tobat? Wah, dunia udah mau kiamat tuh. Awas aja, paling juga bentar lagi balik lagi ke warung. Sok alim, padahal kemarin masih muntah-muntah di gang. Aku pura-pura cuek. Tapi tiap kali ketemu tatapan orang-orang itu, rasanya kayak ditusuk. Lidah mereka tajam. Lebih tajam dari botol pecah yang dulu pernah aku genggam waktu berantem di warung. Suatu malam, aku sempat nyaris balik ke warung. Bukan karena pengen mabuk, tapi karena kesel. Aku pikir, kalau gue udah tobat tapi masih dipandang jelek juga, ngapain gue berubah? Tapi sebelum kaki benar-benar melangkah keluar pagar, aku lihat mukena ibu tergantung di pintu kamar. Mukena lusuh itu udah lama. Banyak tambalan, warna juga udah pudar. Aku tahu, itu mukena yang selalu dia pakai tiap malam, saat berdoa buat aku. Kaki ini langsung lemas. Aku duduk di depan pintu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku nggak nangis karena kehilangan. Tapi karena takut kehilangan lagi. Takut kehilangan kesempatan berubah. Takut kehilangan cahaya yang selama ini selalu ibu kirimkan lewat sujudnya. Malam-malam berikutnya, aku mulai ikut ibu salat Isya. Awalnya cuma duduk di belakang, nonton. Tapi lama-lama, aku ikut wudu. Ikut berdiri. Ikut mengangkat tangan, Allahu Akbar. Entah kenapa, waktu sujud pertama itu, air mataku ngalir deras. Bahkan sebelum aku sempat baca apa-apa. Gak ada yang ngajarin, gak ada yang nyuruh. Tapi hati ini kayak nemu rumah. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku ngerasa tenang. Aku belum jadi orang baik. Tapi aku gak pengen lagi jadi orang yang bikin ibuku nangis di tengah malam hanya karena aku terlalu pengecut untuk berubah. Sudah hampir 2 minggu aku gak menyentuh botol, gak nongkrong di warung, dan gak menghilang sampai subuh. Buat sebagian orang, mungkin itu hal kecil. Tapi buat aku, itu seperti berjuang di garis depan perang. Lawan musuh yang selama ini udah akrab banget, diri sendiri. Ibu makin sering tersenyum sekarang. Kadang aku pura-pura nggak lihat, tapi sebenarnya aku tahu. Ia senang tiap aku ikut bantu goreng pisang, atau duduk diam ikut salat berjamaah. Dia nggak bilang banyak, tapi cara dia menepuk bahuku setelah salat Isya cukup membuat hatiku hangat. Tapi seperti yang orang tua suka bilang, kalau kamu mau jadi baik, setan pasti makin keras ganggunya. Dan itu terbukti malam itu. Sore itu, hujan turun deras. Aku lagi bantu ibu masukin jemuran, yang cuma tinggal sisa kaos dan handuk. Belum kering, tapi ya udah basah lagi nasib. Habis dari situ, aku duduk di teras, nonton air hujan jatuh dari ujung atap. Sejuk. Hening. Tiba-tiba ada motor berhenti di depan rumah. Satria, mantan teman nongkrongku. Salah satu orang paling keras di kelompok kami. Badannya gede, kulitnya legam, dan tatapannya tajam kayak mata pisau. Dia nggak sendiri. Ada 2 orang di belakangnya, Tono dan Bayu. Keduanya juga mantan rekan seperbotolan. "Woi, Mat!" teriak Satria. Aku berdiri pelan. Jantung mulai berdetak nggak karuan. Perasaan nggak enak muncul. "Lu kenapa sekarang kayak cewek? Di rumah mulu? Nggak nongkrong lagi? Sok suci, ya?" Lanjutnya sambil ketawa. Aku berusaha tetap tenang. "Nggak, Sat. Gue cuma lagi pengen istirahat dari itu semua." Alasan. Jangan jadi pengecut lah. Denny mati, terus lu kabur,
Kalimat itu nusuk banget. Aku menarik napas. Gue nggak kabur, Seth. Gue cuma nggak mau nyusul Denny. Dia turun dari motor. Langkahnya cepat, dan sebelum aku sempat mundur, tangannya udah narik kerah kausku. Lu pikir kita ini apa, hah? Sampah? Lu juga dulu sama aja. Tono dan Bayu berdiri di belakangnya. Aku bisa lihat dari mata mereka. Mereka ragu. Tapi Satria, dia penuh amarah. Aku nggak melawan. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu kalau aku bales, semua usahaku selama ini sia-sia. Ibu lu pasti bangga sekarang ya, punya anak alim. Kalimat itu melewati batas. Tanganku mengepal. Tapi sebelum aku sempat bergerak, pintu rumah terbuka. Ibu berdiri di sana, wajahnya cemas, tapi matanya tegas. Sat, pulanglah. Ini rumah saya. Saya mohon, jangan cari ribut. Satria menatap ibu lama. Lalu melepas kerah bajuku, mendorongku ke belakang. Ingat ya, Mat. Lu bukan siapa-siapa. Lu bukan orang suci. Dan lu gak akan pernah bisa kabur dari kita. Dia naik motor dan pergi. Bayu dan Tono masih sempat menatapku sebentar, sebelum ikut kabur dalam deru knalpot. Malam itu, aku gak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena malu. Malu karena orang-orang kayak Satria masih hidup seperti dulu. Sementara aku gak bisa bantu, mereka keluar. Dan juga karena aku tahu, masa laluku masih membayang-bayangi. Seolah berkata, kamu gak akan pernah benar-benar bersih. Aku duduk di ruang tamu, menggenggam mukena ibu yang tergantung. Bukan untuk apa-apa, cuma itu benda yang rasanya selalu bisa menenangkan aku akhir-akhir ini. Tiba-tiba, ada suara ketukan di pintu. Aku buka pelan. Bayu berdiri di sana. Sendiri. Gue gak lama, Mat, katanya lirih. Gue cuma mau bilang, gue iri sama lu. Tapi gue juga takut. Aku gak jawab. Tapi aku tahu, di balik tatapan itu, ada hati yang juga mulai lelah. Keesokan harinya, aku dapat kabar dari Sardi, penjaga warung. Satria tadi malam berantem di warung. Parah, Mat. Bawa parang. Nyerang orang yang salah. Polisi datang, sekarang dia dibawa ke kantor. Aku terdiam. Gak tahu harus senang atau sedih. Bayu dan Tono gak kelihatan di mana-mana. Mungkin ketakutan. Atau mulai berpikir seperti aku dulu. Malam. Itu suara tangis ibu kembali terdengar. Tapi kali ini berbeda. Tangis syukur. Alhamdulillah, ya Allah, satu-satu Engkau bukakan jalan. Lindungi anakku. Aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena rasa bersalah, tapi karena harapan. Malam berdarah itu bukan cuma tentang bentrokan, tapi tentang benteng. Benteng yang sedang aku bangun pelan-pelan agar bisa berdiri lebih kokoh saat badai berikutnya datang. Sudah hampir sebulan sejak aku benar-benar berhenti menyentuh botol. Aku gak bilang hidupku langsung jadi indah, enggak. Tapi setidaknya, aku bisa tidur tanpa harus mabuk dulu. Bisa bangun pagi dan menyapa matahari tanpa rasa mual. Dan yang paling penting, aku bisa duduk bareng ibu sambil minum teh hangat tanpa rasa malu. Pagi itu, ibu gak jualan seperti biasa. Beliau bilang kepalanya pusing. Aku tahu, tubuhnya sudah lama lelah. Tapi selama ini, semangatnya keras kepala. Gak pernah mau istirahat. Gak pernah mau kelihatan lemah di depanku. Aku cuma masuk angin, Mat, katanya sambil menyembunyikan selimut ke dagu. Jangan panik gitu. Aku cuma ngangguk, tapi mataku gak bisa bohong. Aku khawatir. Sangat. Apalagi sejak aku dengar suara batuknya yang makin sering belakangan ini. Seharian, aku ada di rumah. Gak kemana-mana. Masakin bubur untuk ibu, nyiapin teh jahe, dan bersihin halaman depan. Sambil nyapu, aku mikir, selama ini ibu melakukan semua ini sendiri. Aku kemana aja, sibuk minum, sibuk maki, sibuk bikin masalah. Sekarang baru ngerasain perihnya. Malam harinya, aku lihat ibu tertidur lelap di kamarnya. Napasnya pelan. Muka pucat, tapi tenang.
Aku nggak berani ganggu. Jadi aku masuk pelan-pelan, cuma buat ambil sajadah karena pengen salat malam sendiri. Waktu aku ambil sajadah yang terselip di bawah bantal ibu, jari tanganku menyentuh sesuatu. Sebuah amplop coklat kecil. Awalnya aku kira cuma kwitansi atau catatan jualan. Tapi waktu aku tarik keluar dan lihat tulisan tangan di atasnya, jantungku langsung berdegup kencang. Untuk Rahmat, jika suatu hari kamu berubah. Tangan gemetar. Aku duduk di lantai kamar ibu, membuka amplop itu pelan-pelan. Isinya satu lembar, kertas, surat dengan tulisan tangan yang masih jelas meski tinta sudah mulai pudar. Nak, jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah mulai kembali ke jalan yang benar. Ibu tahu, kamu keras kepala. Tapi kamu juga punya hati yang lembut. Ibu percaya, suatu hari nanti kamu akan capek hidup seperti itu. Dan saat itu tiba, ibu pengen kamu tahu satu hal. Ibu nggak pernah benci kamu. Ibu nggak pernah malu punya anak sepertimu. Ibu hanya takut. Kalau ibu mati duluan sebelum lihat kamu tersenyum tanpa mabuk. Tiap malam, ibu berdoa agar Allah jagain kamu, walau ibu udah nggak bisa. Kalau kamu sudah bisa berdiri sendiri, janji satu hal, ya, tolong, jangan pernah tinggalin Allah lagi. Karena Dia satu-satunya yang gak akan tinggalin kamu, bahkan saat kamu meninggalkan semuanya. Ibumu, aku gak sanggup baca sampai akhir. Air mataku jatuh, membasahi huruf-huruf itu. Aku peluk surat itu seperti peluk tubuh ibu sendiri. Rasanya, seperti aku baru ketemu kembali dengan cinta yang selama ini diam-diam mengiringi langkahku. Walau aku dulu sering membentaknya, meninggalkannya, bahkan pernah bilang, saya gak butuh ibu. Malam itu aku salat, bukan karena takut, bukan karena disuruh, tapi karena rindu. Rindu untuk bicara dengan Tuhan seperti ibu selalu lakukan. Keesokan harinya, aku duduk di sisi ranjang ibu. Ia masih lemah, tapi senyumnya tetap ada. Kamu kenapa, Mat? Tanyanya pelan. Aku memandangi wajahnya yang mulai keriput. Aku nemuin surat di bawah bantal, yang ibu tulis buat aku. Ibu menutup mata sebentar, lalu tersenyum lirih. Ibu pikir kamu gak akan pernah nemuin itu. Aku menggenggam tangannya. Bu, kenapa ibu bisa segitu yakinnya aku bakal berubah? Ibu gak yakin, Nak. Tapi ibu percaya. Dan percaya itu lebih kuat dari sekadar yakin. Aku terisak. Di usiaku sekarang, yang seharusnya sudah bisa membahagiakan beliau, justru baru mulai belajar jadi anak yang benar. Beberapa hari kemudian, kondisi ibu membaik. Tapi surat itu mengubah banyak hal dalam diriku. Aku mulai rutin ikut pengajian, kecil di musala belakang pasar. Awalnya cuma duduk di belakang, dengerin. Tapi kemudian aku mulai terbiasa menundukkan kepala, mendengar kisah orang-orang yang juga punya masa lalu kelam, tapi akhirnya bisa berdiri tegak di jalan yang baru. Di satu pertemuan aku dikenalkan pada Ustaz Fikri. Beliau nggak banyak tanya soal masa laluku. Tapi entah kenapa, dari caranya bicara, aku tahu dia bisa lihat luka yang aku bawa. Rahmat, katanya suatu sore, tobat bukan tentang bersih dari dosa, tapi tentang berhenti menikmati dosa dan mulai malu saat mengingatnya. Kalimat itu nempel di kepala. Hari demi hari aku mulai terbiasa hidup sebagai Rahmat yang baru. Tapi luka masa lalu nggak bisa hilang begitu saja. Kadang saat tidur aku mimpiin Denny. Kadang saat hujan turun, aku ingat malam-malam di warung dengan gelas penuh dan tawa palsu. Tapi tiap kali hampir goyah, aku buka surat itu lagi. Dan mukena lusuh ibu yang kini kusimpan di lemari, jadi saksi, bisu perjuanganku. Ternyata, selama ini aku nggak sendirian. Ada cinta yang mengawaliku dalam doa, yang menyelamatkanku dalam diam. Dan sekarang, aku hanya ingin hidup dengan layak, agar bisa membalas walau hanya setetes dari laut kasih sayang, ibu yang tak pernah kering. Pagi itu, aku baru pulang dari musala. Udara masih segar, matahari belum tinggi. Aku menyapa Pak Jafar, tetangga sebelah rumah yang sedang menyiram bunga, lalu masuk ke rumah sambil mengelap keringat. Ibu sudah duduk di dapur, mengupas singkong. Wajahnya kelihatan lebih cerah, meski tubuhnya masih kurus. Tapi aku tahu,
dia bahagia. Dan jujur aku juga. Entah sejak kapan, tapi pagi-pagi seperti ini jadi hal yang aku nanti-nantikan. Dulu aku baru pulang jam segini, mabuk, bau, dan berat kepala. Sekarang, aku bisa duduk di meja makan sambil minum teh hangat dan senyum ke ibu. Tiba-tiba, ibu membuka pembicaraan. Mat, kamu ingat Pak Kamil, teman almarhum ayahmu yang kerja di koperasi? Aku mengangguk pelan. Yang dulu sering ke rumah bawa keripik? Iya. Nah, tadi pagi beliau titip pesan lewat Pak Jafar. Katanya, kamu disuruh datang ke koperasi hari ini. Aku langsung mikir macam-macam. Hutang, warisan, atau ada masalah lama yang belum selesai? Ngapain, Bu? Ibu juga nggak tahu pasti. Tapi katanya penting. Siangnya, aku ke koperasi tempat Pak Kamil bekerja. Gedungnya kecil tapi bersih. Aku masuk, menyebutkan namaku. Tak lama, seorang pria setengah baya keluar dari balik meja. Wajahnya ramah, tapi sorot matanya tajam dan berwibawa. Rahmat? Sapanya. Iya, Pak Kamil. Saya. Dia mengangguk, lalu memberi isyarat agar aku mengikutinya ke ruang kecil di belakang. Setelah duduk, dia membuka sebuah laci dan mengeluarkan map berisi berkas. Ada sesuatu yang harus saya serahkan. Ini titipan ibumu, sudah lama sekali. Aku menatap map itu dengan heran. Ibumu datang ke sini sekitar 7 tahun lalu, lanjutnya. Saat itu dia bilang mau buka rekening atas nama kamu. Tapi dengan syarat, kamu nggak boleh tahu dulu. Dia nitip surat juga, tapi katanya suratnya baru boleh dibuka kalau kamu udah berubah. Jantungku berdetak makin kencang. Lagi-lagi ibu. Selalu ibu. Pak Kamil menyerahkan buku tabungan kecil dengan namaku di sampulnya. Di bawah nama itu tertulis angka, jumlah saldo yang cukup membuatku terdiam. 2.775.000 aku membalik halaman demi halaman. Ada setoran kecil yang dilakukan hampir setiap bulan. Kadang 50.000, kadang 100.000, tapi terus konsisten selama bertahun-tahun. Uang ini dari ibu semua, Pak? Tanyaku pelan. Pak Kamil mengangguk. Beliau bilang, kalau suatu hari kamu sudah bersih dari minuman, sudah bisa jaga diri, dan butuh pegangan buat memulai hidup, ini bekalnya. Aku memejamkan mata. Air mata jatuh lagi, tanpa bisa aku tahan. Ibu bukan hanya memaafkan dan mendoakan, tapi bahkan menyiapkan masa depanku diam-diam. Saat aku tenggelam dalam dosa, dia diam-diam mengumpulkan serpihan harapan. Di dalam map itu juga ada satu amplop kecil. Aku tahu, isinya pasti tulisan tangan ibu lagi. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Mat, ibu tahu kamu gak percaya diri. Kamu pikir kamu udah terlalu kotor. Tapi kamu salah. Hati manusia bisa lebih bersih dari kaca kalau mau dicuci dengan air mata tobat. Uang ini bukan buat kamu foya-foya, tapi buat kamu pakai bangun hidup. Bisa buat modal usaha, buat berangkat ke tempat yang kamu pernah bilang waktu kecil. Tanah suci. Ingat, Mat. Mimpi gak akan jadi kenyataan kalau kamu terus bersembunyi di belakang masa lalu. Jalani hidupmu sekarang. Jangan takut jatuh lagi. Kalau jatuh, berdiri. Karena setiap jatuh yang kamu alami, doa ibu masih menahanmu di belakang. Aku terisak di depan Pak Kamil. Tapi beliau hanya diam, membiarkan aku meluapkan semua perasaan yang selama ini mengendap. Pak, ibu luar biasa ya? Gumamku pelan. Pak Kamil tersenyum. Saya kenal beliau dari muda. Orangnya sederhana, tapi hatinya dalam. Sejak kamu lahir, dia bilang ke saya cuma pengen anak saya bisa hidup layak, meski saya nggak bisa kasih banyak. Aku pulang ke rumah dengan hati campur aduk. Waktu sampai di dapur, ibu masih duduk di kursi yang sama. Tapi kali ini, dia menatapku dengan tatapan yang seperti tahu segalanya. Kamu udah ke koperasi? Tanyanya pelan, aku mengangguk. Air mataku belum kering. Bu, kenapa ibu gak pernah cerita soal ini? Dia tersenyum, lalu menepuk-nepuk tanganku. Soalnya ibu gak mau kamu berubah karena uang. Ibu cuma mau kamu berubah karena cinta. Malam itu, aku duduk di teras, memandangi langit. Di tangan kiriku buku tabungan, di tangan kanan
mukena lusuh milik ibu. Benda yang sudah mulai aku bawa kemana-mana. Aku peluk seperti anak kecil yang butuh perlindungan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berani bermimpi. Aku ingin ke tanah suci. Bukan untuk membuktikan apapun ke siapapun, tapi untuk minta maaf langsung ke Tuhan. Dan membisikkan doa buat ibu tepat di depan Ka'bah. Saat orang lain menyimpan uang untuk masa pensiun, ibuku menyimpan cinta untuk masa depan anaknya. Tabungan itu bukan hanya soal rupiah, tapi tentang keyakinan seorang ibu bahwa aku masih layak diberi kesempatan. Sudah 2 bulan berlalu sejak aku menemukan tabungan itu. Uang dari ibu belum aku sentuh sepeser pun. Aku simpan baik-baik di laci, kamar, bareng surat-surat peninggalannya, dan mukena lusuh yang mulai menjadi semacam jimat bagiku. Pengingat, penenang, sekaligus pelindung. Aku mulai jualan kecil-kecilan. Awalnya bantu-bantu ibu jualan gorengan depan rumah. Lama-lama, aku coba bikin sendiri. Keripik tempe, tahu isi, dan donat gula. Alhamdulillah, laku. Bahkan ada yang nawarin dititipin di warung-warung sekitar. Rasanya seperti hidupku pelan-pelan kembali punya warna. Aku bangun pagi bukan karena pusing, tapi karena semangat. Aku tidur malam bukan karena teller, tapi karena lelah bekerja. Dan yang paling penting, aku bisa lihat ibu tersenyum tiap hari, tanpa was-was. Tapi, hidup nggak pernah berjalan lurus. Selalu ada tikungan, jurang, dan jebakan dari masa lalu. Sore itu, aku sedang mengantar pesanan ke rumah Bu Anik, pelanggan tetap. Di jalan pulang, aku berhenti sebentar di warung kopi pinggir jalan, sekadar beli air mineral. Dan disitulah aku melihat wajah yang sangat familiar. Dimas teman lamaku, dulu kami kayak kembaran, sama-sama pemabuk, sama-sama biang rusuh kampung. Bedanya, aku udah keluar dari lingkaran itu. Dia, kelihatannya belum. Rahmat, serunya sambil berdiri dan menepuk pundakku keras. Gila, lama gak ketemu bro. Aku tersenyum kaku. Iya Mas Dimas, udah lama banget. Dia tertawa sambil menyeretku duduk. Di mejanya sudah ada 2 botol miras, setengah kosong. Aroma menyengat langsung menghantam hidungku. Gimana hidup lu sekarang? Dengar-dengar tobat ya, tanyanya masih dengan senyum sinis. Aku menarik nafas. Iya, sekarang jualan kecil-kecilan. Bantuin ibu juga. Dimas mengangguk, lalu mencondongkan tubuh ke arahku. Mat, lu tuh orang baik, tapi terlalu kecil mainnya. Ngapain jualan gorengan kalau lu bisa cari duit cepat? Aku diem. Gini, Mat, ada kerjaan, ringan, duitnya lumayan. Gak perlu mabuk-mabukan, santai aja. Tapi mainannya gede, cuma bantu kirim barang. Lu gak usah tahu isinya apa. Nanti dapat bagian, minimal 1 juta semalam. Kepalaku langsung pening. Bukan karena godaan uangnya, tapi karena tubuhku bergetar. Seperti terseret kembali ke jurang lama yang baru saja aku tinggalkan. Maaf mas, aku udah gak main gitu-gituan lagi, jawabku tegas. Dimas mengerutkan dahi. Wah, lu berubah ya sekarang? Iya, karena kalau gue gak berubah, ibu gue yang sakit itu bisa mati duluan karena mikirin gue. Dia tertawa, tapi aku tahu itu tawa menahan rasa gak enak. Ya udah, kalau lo yakin. Tapi inget, Mat, dunia ini keras. Jangan nyesel kalau nanti lo sadar, kebaikan gak bisa beli makan. Aku berdiri. Mungkin kebaikan gak bisa beli makan. Tapi bisa bikin gue tidur nyenyak tiap malam. Aku pulang dengan langkah berat. Wajah Dimas dan ucapannya berputar di kepala. 1 juta semalam. Uang segitu bisa langsung bikin usahaku gede. Bisa aku simpan buat biaya haji. Bisa. Tapi suara ibu menggema lebih kuat di telingaku. Jangan pernah tinggalin Allah lagi. Karena dia satu-satunya yang gak akan tinggalin kamu. Aku ambil wudhu. Salat maghrib di musala. Lama sekali aku sujud, seperti minta tolong agar gak ditarik balik ke masa lalu yang kelam. Malamnya, aku cerita ke ibu soal pertemuanku dengan Dimas. Dia gak marah. Gak juga menasihati panjang lebar. Dia cuma pegang tanganku dan berkata, godaan itu pasti datang, Mat. Karena Allah pengen tahu, tobatmu sekadar ucapan. Atau sungguh dari hati.
Beberapa hari kemudian, Dimas datang ke rumah. Malam-malam. Mukanya panik. Katanya butuh tempat sembunyi. Aku menolak halus. Dia bilang, polisi sedang ngejar dia karena pengiriman barang terlarang. Seketika, lututku lemas. Kalau aku nerima tawaran. Itu kemarin, bisa jadi malam ini aku yang dikejar polisi. Bukan dia. Dimas pergi malam itu dengan umpatan dan tatapan kecewa. Tapi aku tahu, bukan aku yang harus menyesal. Aku bersyukur. Tuhan masih melindungi aku. Atau lebih tepatnya, doa ibu masih jadi tamengku. Hari-hari berikutnya, usahaku makin berkembang. Aku sewa gerobak kecil, jualan keliling. Beberapa warga mulai respek. Bahkan Pak RT yang dulu benci sama aku, sekarang suka beli daganganku. Tiap malam aku sempatkan salat tahajud, bacain surat ibu, dan mencium mukena lusuhnya sebelum tidur. Tapi dalam hati, ada satu mimpi yang mulai tumbuh makin kuat. Aku ingin ke Tanah Suci. Tapi aku nggak mau pakai uang tabungan itu dulu. Aku pengen nabung sendiri, meski sedikit demi sedikit. Aku pengen perjalanan hajiku nanti bukan sekadar hadiah dari masa lalu, tapi juga buah dari perjuanganku sekarang. Mungkin inilah ujian terakhir sebelum aku benar-benar bisa meninggalkan semua yang dulu. Godaan yang menjanjikan uang cepat, tapi menagih jiwa perlahan. Untungnya, aku sudah punya benteng. Benteng bernama doa ibu. Hari itu, aku merasa dunia sedang memelukku dengan hangat. Dagangan laris, pelanggan makin banyak, dan aku baru saja menerima tawaran kerja sama dari Pak Roni, pemilik warung sembako terbesar di kampung. Dia mau jualan keripikku secara tetap. Aku senang bukan main, di tangan. Aku menggenggam selembar brosur. Isinya informasi tabungan haji. Aku sempat mampir ke kantor Kemenak pagi tadi. Sekadar tanya-tanya. Rencananya malam ini, aku mau kasih brosur itu ke ibu. Aku pengen lihat matanya berbinar. Pengen kasih tahu bahwa aku serius. Bahwa aku bukan Rahmat yang dulu. Begitu sampai rumah, aku panggil namanya. Ibu, lihat nih. Aku bawa sesuatu, tapi tak ada sahutan. Aku masuk ke kamar. Ibu tertidur di ranjang. Mukanya tenang seperti biasa. Tapi ada yang aneh. Tangannya kaku. Nafasnya tak ada. Dada tak bergerak, Bu. Panggilku pelan. Ku tatap wajahnya. Ku sentuh pipinya. Dingin. Bu, bangun, Bu. Aku mau cerita sesuatu. Aku udah siap, Bu. Ibu jangan bercanda. Ibu... Tangisku pecah. Aku mengguncang tubuhnya, berusaha membangunkan. Berharap dia cuma tertidur lelap. Tapi tidak. Ibu telah pergi. Tepat di hari saat aku merasa paling ingin membahagiakannya. Rumah itu mendadak ramai. Tetangga berdatangan. Semua berusaha menguatkan. Tapi hatiku seperti hancur berantakan. Aku duduk di sudut ruangan, memeluk mukena lusuh ibu. Air mata tak berhenti. Hati seperti tercabut. Kenapa harus sekarang, Bu? Bisikku lirih. Kenapa nggak nunggu sedikit lagi? Aku janji bakal bahagiain ibu. Aku janji, tapi janji itu takkan sempat dia dengar. Malam hari setelah pemakaman, aku duduk sendirian di kamar ibu. Tanganku menyentuh rak kecil di sudut ruangan. Di sana ada satu benda yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebuah kotak kayu kecil berukir, bunga melati. Di dalamnya kutemukan foto lamaku waktu masih kecil, berdiri di depan masjid bareng ibu. Dan di balik foto itu ada secarik kertas, sobekan dari kalender tahun 2005. Di situ tertulis, "Kalau aku mati sebelum Rahmat tobat, ya Allah, tolong jaga dia. Jangan biarkan anakku hilang. Aku rela apapun, asal dia pulang." Aku menggigil. Tubuhku gemetar hebat. Surat itu, doanya, seolah nyata. Seolah ibu tahu, suatu hari aku akan datang ke titik ini. Seminggu setelah kepergian ibu, aku masih seperti mayat hidup. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Segala yang kulakukan terasa sia-sia. Aku bahkan hampir membakar gerobakku. Aku bilang ke diri sendiri, untuk apa semua ini kalau ibu udah nggak ada? Tapi malam itu, aku bermimpi. Ibu duduk di musala. Mukena lusuhnya masih sama, tapi wajahnya bersinar.
Dia menoleh ke arahku dan tersenyum. Lanjutkan, Mat. Jangan. Berhenti. Ibu sudah tenang. Tapi kamu belum selesai. Aku terbangun dengan dada sesak. Tapi entah kenapa, hatiku sedikit lebih damai. Seakan ibu benar-benar bicara dari tempatnya sekarang. Beberapa hari kemudian, datanglah Pak Ustaz Syakur, guru mengaji masa kecilku. Beliau datang membawa sesuatu, sebuah amplop coklat, lusuh, dan bertuliskan tanganku. Untuk Rahmat, serahkan jika dia telah berubah. Akhirnya surat ini sampai juga ke tanganmu, Mat, kata Pak Ustaz. Ibumu menitipkannya padaku. Sudah bertahun-tahun lalu. Dengan tangan gemetar, aku buka amplop itu. Rahmat anakku, kalau surat ini sudah sampai ke tanganmu, berarti kamu telah kembali. Ibu nggak akan pernah tahu hari apa kamu berubah. Tapi ibu selalu percaya kamu akan berubah. Ibu sudah menabung, Mat, diam-diam. Dari hasil jualan sayur, upah nyuci, dan uang tanah yang dulu sempat diwariskan ayahmu. Semuanya ibu buka tabungan atas namamu, dengan satu harapan. Kamu bisa ke Tanah Suci. Ibu nggak akan ikut ke sana. Tapi kalau kamu berdiri di depan Ka'bah nanti, doakan ibu. Dan tolong, bawa satu hal ke sana, mukena ibu. Ibu pengen ikut sujud, walau cuman lewat kain itu. Air mataku jatuh deras. Bukan karena sedih, tapi karena cinta yang begitu dalam dari seorang ibu yang sudah tak ada, namun masih mengulurkan tangannya dari alam sana. Aku buka kembali buku tabungan itu. Jumlahnya cukup, dan hari itu juga aku mantap mendaftar haji, bukan untuk berbangga, tapi untuk menunaikan janji yang sempat tertunda. Aku kira aku yang menabung untuk perjalanan ke Tanah Suci, tapi ternyata perjalananku sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh ibu, dengan cinta, air mata, dan pengorbanan yang tak pernah aku tahu. Aku tak pernah membayangkan bahwa panas gurun, debu jalanan, dan peluh yang menetes saat berhaji bisa terasa begitu indah. Ketika kakiku pertama kali menjejak Mekah, jantungku berdebar seperti anak kecil yang melihat dunia untuk pertama kalinya. Wajah-wajah dari berbagai penjuru dunia, bahasa yang tak kukenal, dan lautan putih ihram, semua membuatku merasa kecil. Kecil tapi diterima. Di tas kecil yang selalu kupeluk, ada satu benda yang paling berharga. Mukena lusuh milik ibu. Ku melipatnya, hati-hati. Kubungkus dalam kain putih. Saat tawaf, aku menempelkannya di dada. Saat sholat di Masjidil Haram, mukena itu kupeluk seperti aku memeluk ibu. Bu, aku di sini. Maafin Rahmat, ya. Air mata tak pernah absen dalam tiap doaku. Dan entah mengapa, di tempat ini, tangis itu terasa menenangkan. Seolah Allah membuka lebar-lebar pintu maaf, dan ibu mendengarkan dari tempatnya di surga. Hari wukuf di Arafah tiba. Cuaca sangat terik, tapi hati terasa dingin. Jamaah menangis, berdoa. Ada yang diam mematung, ada yang tersungkur di pasir, ada juga yang hanya duduk memandangi langit. Aku sendiri duduk di bawah pohon kecil. Mukena ibuku peluk di dada. Aku membaca semua doa yang pernah kutulis sejak di kampung, tapi ada satu doa yang selalu kurapal, lebih keras dari lainnya. Tuhan, kalau aku tak sempat minta maaf langsung ke ibu, izinkan aku bicara dengan dia. Walau hanya lewat mimpi, tiba-tiba dari arah samping, seorang pria tua datang. Jubahnya bersih, matanya tenang, wajahnya entah kenapa, terasa sangat familiar. Anak muda, katanya sambil tersenyum. Boleh saya duduk? Aku mengangguk. Ia duduk tepat di sampingku. Kamu menangis dari tadi. Doamu panjang. Aku dengar kamu sebut nama ibumu terus, katanya lembut. Aku menatapnya. Ibu saya sudah meninggal, Pak. Dia mengangguk. Aku tahu. Aku terdiam. Bapak siapa? Dia tak menjawab, tapi justru balik bertanya. Kamu tahu kenapa kamu bisa sampai di sini? Aku mengangguk. Karena tabungan ibu saya. Dia tersenyum. Itu hanya sebagian. Yang lebih besar dari itu adalah doanya. Aku menarik nafas. Saya tahu, Pak.
Tapi saya nggak pernah bisa minta maaf langsung ke beliau. Rasanya nyesek sekali. Si pria tua mengangguk pelan, lalu mengeluarkan secarik kertas dari sakunya. Diberikannya padaku. Ini titipan. Dari seseorang yang sangat mencintaimu. Aku menatapnya bingung, tapi tetap menerimanya. Dan saat kubuka, tanganku gemetar hebat. Tulisan itu, tulisan ibu. Untuk Rahmat, anakku. Jika surat ini sampai kepadamu saat kamu sudah berada di tanah suci, berarti doa ibu dijawab. Ibu menitipkan surat ini ke Pak Ustadz Syakur. Tapi kalau dia tak bisa mengantar, ibu yakin Allah akan kirimkan orang lain. Ibu ingin kamu tahu satu hal. Setiap malam ibu salat dan bilang ke Tuhan, kalau aku mati sebelum anakku berubah, izinkan aku tetap menjaganya dari dalam kubur. Kalau kamu pernah merasa dilindungi dari godaan, kalau kamu pernah batal berbuat dosa tanpa tahu kenapa, kalau kamu tiba-tiba merasa ingin salat, atau tergerak buat berhenti minum, itu bukan karena kamu kuat, Mat. Itu karena Allah mengabulkan doa ibu. Jadi, jangan merasa sendirian. Ibu selalu di sampingmu. Dan sekarang, kamu sudah sampai di tempat yang paling ibu impikan untukmu. Doakan ibu. Ya, biar kita bisa ketemu lagi di surga. Aku tak kuat membacanya sampai akhir. Surat itu basah oleh air mata. Tangisku meledak. Di tengah jutaan jamaah, aku menjerit dalam hati. Bu, ibu beneran masih di sini, ya? Saat menoleh ke samping, pria tua itu sudah tak ada. Seperti hilang di telan udara. Tak seorang pun di sekitarku melihat kemana dia pergi. Aku mencari-cari, bertanya ke beberapa orang, tapi tak ada yang melihatnya. Hanya satu yang pasti. Aku tak pernah menyerahkan surat itu ke siapa-siapa. Artinya, surat itu sampai kepadaku bukan lewat tangan manusia biasa. Malam itu aku sujud lama sekali. Mukena ibuku gelar di atas sajadah. Dan entah mengapa, rasanya hangat. Seperti dipeluk. Aku bicara pelan, sambil menahan isak. Bu, terima kasih. Doamu lebih kuat dari dosa-dosaku. Cintamu lebih besar dari murkanya dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak ibu tiada, aku merasa damai. Betul-betul damai. Saat pesawat membawaku pulang ke Indonesia, aku tahu satu hal. Aku datang ke Tanah Suci bukan hanya untuk menebus masa lalu, tapi untuk menyelesaikan janji yang pernah dibuat ibu di hadapan Tuhan. Di Arafah, aku tak hanya temukan ampunan, aku temukan cinta yang melampaui maut, cinta seorang ibu yang bahkan dari dalam kubur masih menjaga anaknya dengan doa.